Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad, ahyina ya rabbana ala sunnatihi, amitna ala millatihi, ukhsurna ma'a zumratihi, urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita agar kita bisa kenal lebih dekat kepada baginda Nabi SAW dengan membaca syama'il beliau. Kita membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita sudah sampai kepada bab tentang makan baginda Nabi SAW. Sudah sampai kepada hadis yang ke 100 berapa ini? 80 atau berapa? Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan, haddatsana Abdullah bin Muhammad ibn Aqil annahu sami'a Jabiran an Sufyan, haddatsana Ibnu al-Munkadir an Jabir qala, dari Sayyidina Jabir beliau berkata, qala kharaja Rasulullah keluar, wa ana ma'ahu, aku menemani beliau. Sayyidina Jabir bercerita, aku keluar bersama Rasulullah. Fadahala ala imra'atin minal ansar, kemudian kami masuk salah satu keluarga wanita. Di situ ada seorang dari Ansor, wanita Ansor. Fadhabahat lahu syatan, kemudian keluarga wanita tersebut memuliakan baginda Nabi dengan menyembelih kambing. Fa'akala minha, kemudian baginda Nabi makan daripada kambing tersebut. Wa atathu, kemudian setelah itu Nabi SAW didatangkan bigina'in min rutabin. Qina itu wadah. Kalau kita menemukan di sini kan wadah dari anyaman bambu, tapi ini ndak, wadah anyaman daripada pelepah kurma, atau dari kurma, dari anyam begitu. Ya mungkin ya wadah, bukan wadah dari besi, dari plastik, bukan. Dari pohon kurmaan, yang dari pelepah kurma. Kurma itu pelepahnya kan ada sesuatu yang bisa seperti kain begitu, itu yang dianyam. Anyaman daripada kurma tadi, pohon kurma. Ya seperti wadah lah, anggap saja. Kalau di sini apa ya, dari bambu itu namanya apa? Apa nama? Kalau di bahasa Jawa ada namanya tumpu, ada yang dari bambu. Nampan, tapi dari besi, nampi dari bambu ini. Tapi ini adalah dari alat-alat, dari bahan-bahan alam tradisional. Min rutobin, yang di dalamnya ada rutob, untuk wadah. Sebetulnya ini dianyam, dibentuk untuk wadah rutob, kurma segar. Setelah itu Nabi makan, tsumma tawadda'a lidzuhri, kemudian melakukan wudu untuk sholat duhur. Tsumma sarafa, kemudian kembali selesai sholat. Fa'atathu bi ulalatin min ulalati syah, kemudian oleh wanita tersebut dikeluarkan lagi ulalatin. Ulalah itu adalah sisa-sisa daripada daging-dagingnya, tetelannya itu dikeluarkan lagi. Tentunya dimasak.
tetelannya dikeluarkan, min ulalati syahi, daripada ulalah syah, fa'akala, Nabi makan. Ini baginda Nabi akhirnya makan. Kemudian thumma shallal asra wa lam yatawadda, kemudian salat asar Nabi tidak wudu. Baik, ini yang perlu diambil, yang bisa diambil faedah adalah begitulah mereka kalau kedatangan Nabi, mereka memuliakan Nabi dengan apapun yang mereka miliki. Karena didatangi Nabi maka merasa senang disembelihkan kambing Nabi. Dan gayanya baginda Nabi itu menyenangkan orang dan dimakan. Kemudian setelah itu dikasih rutop tadi, Nabi juga makan. Kemudian Nabi melakukan sholat tanpa wudu. Kemudian Nabi SAW melakukan wudu. Nah, wudunya Nabi ini bukan wudu karena habis makan daging tersebut, karena sebab lain tentunya. Kemudian setelah itu Nabi melakukan sholat. Setelah selesai sholat, Nabi diberi sisa-sisa makan, sisa-sisa daging. Kemudian setelah makan Nabi sholat asar. Walam yatawadda, dan tidak wudu. Lah, ini laki-laki, ini adalah hujjah daripada jumhur bahwasanya makan daging yang dimasak tidak membatalkan wudu. Adapun wudu yang pertama bukan karena makan, akan tapi karena sebab lain, atau memperbaharui wudu. Adapun yang kedua ini sama, makan dagingnya juga ada tapi tidak wudu ternyata. Walam yatawadda. Ini laki-laki dalilnya jumhur ulama. Haddatsana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri wa haddatsana Yunus bin Muhammad haddatsana Fulaih ibn Sulaiman an Uthman bin Abdurrahman an Yaqub bin Abi Yaqub an Ummul Mundhir qalat, dari Ummul Mundhir beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah wa ma'ahu Aliyun. Suatu ketika baginda Nabi masuk ke rumahku dan ditemani oleh Sayyidina Ali. Walana dawaliyu mu'allaqatun, dan aku kebetulan punya dawaliyu mu'allaqatun, kurma yang diambil dengan tangkainya sekaligus. Kalau orang kampung di Jawa itu bukan kurma, pisang gitu loh ya, diambil sama pelpan, ditaruh begitu, nanti yang masak kan dari atas nih, sambil setiap hari masak dibiarkan begitu. Nah, nanti kalau masak dimakan ya kayak begitu. Cuman ini karena di Arab adanya korma bukan pisang. Dawali mu'allaqatun, digantung begitu korma, nanti akan memasak, akan keluar rutop-rutop gitu. Faja'ala Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad SAW ya'kulu, makan, wa Aliyun ma'ahu ya'kul, dan Sayyidina Ali dikasih contoh oleh baginda Nabi makan, maka Sayyidina Ali juga ikut makan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li Ali, kepada Sayyidina Ali, stop ya Ali, wahai Ali, wa innaka nakihun, engkau baru sehat. Ya, ini mungkin ada apakah mah atau apa, bagaimana, nakihun maksudnya makanan jenis ini tidak cocok untukmu yang baru sehat. Ini penasihat dari Nabi, ini diambil faedah bahwasanya kita pun juga harus waspada dengan beberapa makanan yang kadang-kadang tidak cocok untuk sebagian penyakit. Ya, kalau darah rendah jangan makan timun, kalau darah tinggi jangan makan kambing gitu misalnya. Itu seperti itu contoh, artinya perlu kita menghindari, menjaga kesehatan. Bukan bahasanya tawakal Allah ya, ini orang rakus itu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus tahu kalau ada tanda-tanda bahasanya memang makanan ini tidak sesuai dengan penyakitnya, atau memperlambat kesembuhan, atau menjadikan sebab semakin parah menurut medis, atau sudah dari medis kemudian sudah difahami oleh masyarakat, ya jangan makan, ditunda dulu. Qalat, kemudian wanita tersebut bercerita, fajalasa Ali, kemudian Sayyidina Ali nggak boleh makan, ya duduk, nggak mau makan. Wan Nabi ya'kul, dan Nabi makan. Qalat, kemudian wanita tersebut bercerita, faja'altu lahum, kemudian aku buatkan untuk mereka, ini seolah-olah mungkin ada yang lainnya bukan saja Sayyidina Ali, silqan wa sya'iran, aku buatkan silqan. Silqan ini kita tidak ada di sini seperti apa. Silqan itu semacam tumbuhan juga, tumbuhan ya, mungkin apa, kalau tumbuhan-tumbuhan yang diyakini atau secara pengalaman adalah untuk obat. Ini juga himbauan kita agar peduli dengan herbal lah, maksudnya herbal yang asli begitu. Biasa kalau perut agar enak pakai makan apa, dimeres kunir, tenggorokan kurang enak ya jeruk nipis ya gitu. Kemudian untuk hangat badan ya pakai jahe.
Itu jangan dikit langsung obat-obat kimia begitu ya. Ini ada dicontohkan, dibuatkan silqan wa syairan. Ini yang membuat adalah sahabat Nabi. Kalau Nabi li Ali, kemudian Sayyidina Rasul yang merekomendasi berkata pada Sayyidina Ali, min hadza fa'asib, kalau ini asib boleh kau makan, ambil. Fa inna hadza awfaq lak, ini lebih cocok untuk wahai Ali, untuk kesehatanmu. Yang bisa diambil faedah bahwasanya di sini adalah Sayyidina Rasul juga memperhatikan kira-kira apa makanan yang bermanfaat, bukan sekedar enak saja, akan tapi harus tahu manfaatnya. Dan kalau ternyata ada mudaratnya, ya jangan dong. Apalagi jenis makanan instan saat ini yang betul-betul dokter sendiri mewanti-wanti bahaya dan seterusnya, ya kita tidak perlu makan kalau begitu. Jangan memaksakan diri, masih ada makanan yang lain. Kan begitu. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Bishr bin Al-Sari, an Sufyan an Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mukminin, an Aisyah binti Talhah an Aisyah ummul mukminin, dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau. Qalat, beliau bercerita, kana Nabi, ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya'tini, datang kepadaku, fayaqulu, kemudian baginda Nabi bertanya, a'indaka ghadaun, apakah engkau ada makanan? Ghada itu makanan yang bisa dimakan pagi hari dan juga dimakan siang hari, di awal nahar, awal siang, jadi menjelang siang, bukan pagi-pagi amat. Kita tanya, al-indaka ghadaun, apakah ada makan untuk makan siang? Fa'aqulu, aku berkata, la, enggak ada ya Rasulullah, subhanallah. Mau makan siang enggak ada makan. Fayaqulu, baginda Nabi menjawab, berkata, bersabda baginda Nabi, inni shaimun, kalau begitu aku puasa sekalian. Gimana anak putriku, kalau suamimu sabar banget bagi enggak ada makan? Oh masya Allah, saya puasa saja. Oh Allah, nah, ini hebat. Marah-marah jam begini belum ada masakan sarapan, kemana aja tadi, ngapain aja, nonton TV aja ya, mungkin HP-an saja, atau mungkin rame-rame. Tapi ini suami soleh, istrinya kan sudah solehah, bukan Siti Aisyah nganggur, memang tidak ada yang dimakan di rumah. Nabi menjawab, inni shaimun, kalau begitu aku puasa sekarang. Dari potongan hadis ini bisa diambil faedah oleh madhab Syafi'i bahwasanya, dan jumhur selain madhab Hanafi, bahwa kalau kita itu, bahwa sholat puasa sunnah tidak harus menginapkan niatnya. Seandainya kita di pagi hari itu kok pengen puasa, masih sah, dengan catatan belum melakukan sesuatu yang membatalkan, belum makan, baru makan 2 piring langsung nawaitu shauma, ya nggak boleh. Jadi ini hujjahnya jumhur ulama bahwa yang wajib tabjitun niat, menginapkan niat, adalah hanya puasa wajib saja. Adapun puasa sunnah tidak. Ini Nabi memberi contoh. Nabi tidak puasa pagi harinya, cuman karena nggak ada makanan, ya percuma, sekalian saja puasa. Fa'atani yauman, kemudian di giliran hariku lagi, kata Siti Aisyah, datang kepadaku yauman, di hari yang lain. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyatun, sesungguhnya uhdiyat telah dihadiahkan lana, untuk kita, hadiyatun, hadiah. Qala, kemudian baginda Nabi bertanya, wa ma hiya, apa itu hadiah? Hadiahnya apa? Kalau baju kan dipakai, atau yang lain? Qultu, aku menjawab, kata Siti Aisyah, haisun, makanan. Hais, oh makanan, bukan baju. Haisun, makanan. Hais itu adalah makanan tamr, kurma, yang dicampur sama minyak, samin, sama susu, dicampur begitu. Makanan berbobot tentunya, cuman masalah enak itu lidah masing-masing kita. Makanan berbobot dia, kurma, minyak samin, kemudian susu kering yang dicampur begitu, namanya hais. Qala, apa baginda Nabi menjawab, qala, menyenangkan, ama inni asbahtu shaiman, aku ini lagi puasa sebetulnya. Qalat,
Kemudian Siti Aisyah bercerita, Nabi ngomong berpuasa, tsumma akala, tapi Nabi akhirnya makan. Ini lagi-lagi hujahnya jumhur ulama selain Hanafiyah lagi. Yang tadi juga selain Hanafiyah. Kalau mazhab Hanafi itu sunnah kalau sudah dimulai nggak boleh diputus. Hanafiyah tadi kalau sebelumnya mazhab Hanafi puasa wajib pun boleh, niatnya tidak harus di malam hari, paginya boleh. Ini yang berbeda semua dari mazhab Hanafi. Di dalam urusan berbuka, kalau puasa sunnah selain mazhab Hanafi, kalau kita puasa sunnah boleh kita putus. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa qadha, membayar nazar nggak boleh. Puasa wajib haram diputus. Puasa utang. Tapi kalau puasa sunnah, tak taunya di pertengahan nggak jadi. Ya tadi misalnya untuk menghormati ibundanya yang datang, atau kita lagi rumah ibunda, atau kita lagi rumahnya kiai, atau bagaimana tiba-tiba dihidangkan makanan, batalin. Jadi membatalkan puasa sunnah adalah boleh. Dan Nabi berikan contoh ini. Nabi mengatakan aku puasa sebetulnya Aisyah, tapi kemudian baginda Nabi makan, menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh dibatalkan di pertengahan. Itu hadisnya, dalilnya jumhur ulama. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman, hadatsana Umar ibn Hafiz ibn Ghiyath, hadatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami an Yazid ibn Abi Umayyah al-Awar an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala, dari Abdullah bin Salam, ra'aitun nabiyya, aku melihat baginda Nabi, akhadha kisratan min khubzis sya'iri, aku melihat baginda Nabi sepotong daripada roti syair gandum tadi, tepung gandum yang dibuat roti. Jadi diadon kemudian dipanggang begitu jadi roti. Fa wada'a 'alaiha tamratan, kemudian Nabi mencampur, diletakkan di dalamnya kurma, di atasnya kurma. Wa qala, dan Nabi bersabda, hadhi idamu hadhihi, kisrah ini lauknya adalah begini, maksudnya cara makan dipadu begini. Hadhihi idamu hadhihi, ini kurma, lauknya potongan roti. Kalau dimakan sendiri-sendiri mungkin berbeda rasanya, dicampur. Jadi bolehlah kita memadukan makanan agar timbul rasa yang sesuai ya. Dan ini sesuai dengan kebiasaan masing-masing, dan kalau nggak tahu juga salah. Di Arab nggak ada sambal, nggak biasa sambal. Kalau nggak ngerti sambal, dipikir sambal dimakan sendiri. Baru setelah itu datang makanan yang lainnya, kan kacau. Jadi harus ada sesuainya, ini jodohnya apa, lawannya apa, dan sebagainya. Ada cocok-cocokan. Di sini begitu sederhananya makan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada roti dengan kurma, sudah selesai, masuk ke perut, beres. Wa akala, dan kemudian dimakan oleh beliau. Kesederhanaan makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang gaya makan Arab tuh nggak ribet. Makan Arab tuh nggak ribet. Orang Arab kita bersama di sana makan tuh nggak ribet. Daging, ada bumbu, nasi, sudah selesai. Kalau kita tuh ada berapa mangkok, ada mangkok sambelnya, kemudian sayurnya, kemudian macam-macamnya, sambal gorengnya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Arab enggak, to the point, bergizi, daging, sudah selesai. Daging dengan bumbu, nasinya, nasi apa, kayak terserah, nasi mandi, nasi ini, sudah. Nasi yang sudah berbumbu, sudah langsung dimakan. Selesai. Dia pakai nampan satu, nggak macam-macam, yang mirip, yang nyuci piring juga susah-susah amat. Itu ya, untuk gaya anak pondok itu enak banget itu, ya. Nggak macam-macam. Tapi kalau sudah di rumah kita, waduh, segala macam dijajar. Yang membersihkan juga capek, yang nyajikan capek. Baik. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin al-Awwam an Humaid an Anas, dari Sayyidina Anas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yujibuhu ats-tsuflu, Nabi itu senang dengan tsuflu. Saya juga senang ternyata. Tsuflu itu adalah sisa-sisa daripada makanan apa saja, rencekannya lah bahasanya. Nah, mungkin semuanya masih ingat di rumahnya itu kalau sudah hari raya ke-7 itu makanannya kan sisa-sisa, tapi terasa enak daripada hari sebelumnya ya, yang hancur macam-macam itu ya. Al-thuflu itu ya gitu. Al-thuflu adalah sisa-sisa makanan. Nabi senang itu, dan makna senang itu bukan Nabi hobi makan, tidak.
Bisa jadi, kata Surahati, bisa jadi maknanya Nabi tidak membiarkan apapun terbuang. Itu mubadir. Rencekanlah kerupuk-kerupuk yang sudah hancur dan sebagainya. Kerupuk berbentuk kan sekimpa dan sebagainya. Cuman karena sudah diambil, putus-putus, potong-potong, turun ke bawah jatuh. Yang gede-gede habis, tinggal yang kecil-kecil. Apa saja, tuflu adalah sisa-sisa daripada makanan. Yakni ma baqiya minat ta'ami. Nah, cuman di sini maksudnya apa? Di antaranya juga makanan yang ada di nampan. Kalau kita makan bersama, suflu itu adalah sisanya. Maka jangan tinggalkan ada sebutir nasi yang tersisa, ambil. Ingat Nabi Muhammad pun mengambil yang demikian itu. Jangan sampai ada makanan yang dibuang. Kalau mengambil secukupnya dulu, setelah itu menambah boleh. Jangan semangat ngambil banyak lalu tidak dihabiskan. Bukan begitu cara makan. Membuang adalah haram, tidak diperkenankan. Selesai. Majaa fi sifati wudu'i Rasulillah inda ta'ami. Bab tentang wudu'nya baginda Nabi di saat makan atau setelah makan, sebelum makan. Inda ta'ami, saat makan. Haddatsana Ahmad bin Mani, dari Ahmad bin Mani. Haddatsana Ismail bin Ibrahim, dari Ismail bin Ibrahim an Ayyub, dari Ayyub an Abi Mulaikah, dari Abi Mulaikah an bin Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i, keluar daripada khala. Ini bisa dia kayak toilet lah. Khala itu toilet, tempat menyendiri untuk menyelesaikan hajatnya adalah khala, dari kata khalwah, khala. Faqurriba ilaihi ta'amu. Jadi setelah dari toilet, kemudian Nabi kembali ke tempatnya. Faqurriba ilaihi ta'amu, kemudian didekatkan kepada Nabi makanan. Faqalu, kemudian mereka menyodorkan kepada baginda Nabi, la na'tika biwudu'in, tidakkah kami datangkan untuk anda wudu ya Rasulullah? Qala, baginda Nabi menjawab, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila sholati. Sesungguhnya kewajiban wudu itu hanya ada, umirtu, aku diperintahkan, diwajibkan, bil wudu'i, untuk wudu, idza qumtu ila sholati, jika aku hendak melakukan sholat, seperti disebut dalam Al-Quran, idza qumtu ila sholati faghsilu wujuhakum. Bagi Nabi menjelaskan enggak wajib, cuman apakah enggak boleh? Nabi menjelaskan dulu. Nabi tidak ingin diduga oleh sahabat Nabi bahwasanya kalau mau makan wajib wudu. Nabi menjelaskan enggak, wajibnya wudu hanya di saat mau sholat. Kalau mau makan memang enggak wajib. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Sa'id bin al-Khuwairits an bin Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah, baginda Nabi Muhammad keluar, minal ghaiti, dari tempat buang hajat. Fa'utiya bi ta'amin, kemudian setelah itu balik ke tempatnya, disodorkan makanan. Faqila lahu, kemudian ada yang berkata, dikatakan kepadanya, ada yang menyampaikan, ala tawaddu'u, tidakkah kau wudu dulu ya Rasulullah? Faqala, baginda Nabi menjelaskan, usalli, apakah aku ini mau sholat? Fa'atawaddu', kemudian aku harus wudu. Ini Nabi menjelaskan supaya orang tidak salah faham, enggak wajib wudu. Wudu jangan untuk sholat saja. Haddatsana Yahya bin Musa, dari Yahya bin Musa, haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Qais bin Rabi, haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Karim al-Jurjani an Qais bin Rabi an Abi Hashim an Zadan an Salman qala qara'tu fit Taurati, aku membaca di Taurat, dari Salman, aku membaca di kitab Taurat, inna barakatat ta'ami al-wudu'u ba'dahu. Aku membaca di kitab Taurat sebutan begini, keberkahan makanan adalah adanya wudu setelahnya. Fadzakartu dzalika, kemudian aku sebutkan hikmah di Taurat itu kepada lin Nabi, kepada baginda Nabi. Sebab Taurat itu memang sudah berubah, tapi tidak semuanya salah. Injil sudah dirubah, tapi tidak semuanya salah. Ada petuah-petuah akhlak yang baik. Yang salah di mana? Justru yang salah paling inti, masalah konsep ketuhanan yang dirubah di situ. Adapun masalah akhlak masih ada.
melatih kesabaran, ada di Injil sendiri ada. Di Taurat sendiri ada, pendidikan-pendidikan kebaikan masih ada. Ini adalah disebutkan keberkahan adalah dengan wudu setelah makan. Wa dzakartu, aku sebutkan kisah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbartu bima qara'tu fi Taurati, wa akhbartu, dan aku beritahu kepada baginda Nabi bima qara'tu, dengan apa yang aku baca fi Taurati, di Taurat. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi menjelaskan, barakatut ta'ami, keberkahan makanan adalah al-wudu'u, wudu' qablahu, sebelumnya, wal wudu'u ba'dahu, dan wudu' setelahnya. Maka dari ini diambil kesimpulan bahwa sunnah kalau kita hendak makan kita mempunyai wudu. Bahkan disebutkan riwayat atau para sholihin mengatakan bahwasanya barang siapa yang selalu melazimi makan dengan wudu, lam yaftakhir qattu, tidak akan ditimpa dengan kefakirannya. Kalaupun itu bukan hadis, lalu perkataan para sholihin, bab ilham bisa jadi. Dan hendaknya kita makan ya sebisa mungkin kalau makan punya wudu. Lam yaftakhir qat abadan qattu, tidak akan ditimpa oleh kefakiran. Maka biasakan wudu, jangan bersih juga, bersih wudu sekalian deh, cuci tangan sekalian wudu kalau tempatnya layak untuk wudu. Setelahnya pun juga demikian, karena ada kumur sekalian. Cuma nanti ada bab tajdidul wudu. Kita itu sunnah memperbaharui wudu itu kalau memang wudu yang pertama sudah digunakan. Jika wudu yang pertama belum digunakan, nggak perlu kita tajdidul wudu lagi, mubadir air. Nanti kita sudah wudu kemudian melakukan sholat, apa saja, sholat fardu, sholat sunnah, kita sudah wudu digunakan untuk megang Al-Quran, apa saja, yang penting kita sudah menggunakan wudu tersebut dan kita belum berhadath, belum batal wudu, maka saat itu disunnahkan tajdidul wudu, membaharui wudu lagi. Dan mari kita biasakan makan dengan wudu, dalam keadaan wudu. Bukan saja ada saat makan, dalam segala keadaan. Hendaknya seorang santri khususnya jangan berani belajar begini kecuali kalian punya wudu, kecuali wanita yang tertimpa haid. Jangan berani mengajar kecuali punya wudu, karena wudu ini pembersih, adanya nur dari situ. Biar Allah buka pikiran kita, buka hati kita, jaga kita. Disebutkan dalam kitab Muqaddasah, kitab dahulu yang diturunkan pada Adam, disebutkan oleh Sayyidina Isa. Perhatikan di Injil, man asabathu musibatun wa huwa ala ghairi taharatin fala yalumanna illa ala nafsihi. Kalau ada tertimpa musibah seseorang itu dalam keadaan dia tidak punya wudu, ya jangan salahkan kecuali dirinya sendiri, termasuk sebab keselamatan. Ambil wudu, berwudu. Babu ma ja'a fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'da ma yafrughu minhu. Bab tentang riwayat yang datang tentang apa yang dibaca oleh Nabi sebelum makan dan setelah makan. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ibnu Lahi'ah an Yazid bin Abi Habib an Rashid al-Yafi'i an Habib bin Aus an Abi Ayyub al-Ansari, dari Sayyidina Abi Ayyub al-Ansari, qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku bersama atau berada di tempat baginda Nabi pada suatu hari. Wa qurriba ta'amun, kemudian didekatkanlah makanan. Aku bersama Nabi lalu makanan disodorkan kepada baginda Nabi. Falam ara ta'aman kana a'dhama barakatan minhu awwala ma akalna. Falam ara ta'aman, aku tidak melihat makanan, kana yang ada makan itu a'dhama barakatan, lebih gede barokahnya, minhu daripada makanan tadi itu, awwala ma akalna, dari awal aku makan. Berkah di awalnya waktu makan berkah. Wala aqalla barakatan fi akhirih, tidak ada yang paling sedikit berkahnya kecuali di akhirnya. Lalu gimana sih kisahnya ini? Faqulna ya Rasulullah, kami berkata, ya Rasulullah, kaifa hadza? Bagaimana ini ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, inna dzakarna smallahi hina akalna. Kok berkah bekali, kenapa? Masih ceritanya ini, kenapa ya Rasulullah kok makanan tadi waktu pertama berkah banyak dan
enak, pokoknya ada keberkahan, ada sesuatu yang dirasakan. Tapi di akhirnya kok enggak, kenapa? Nabi menjawab, dzakarna smallahi hina akalna, waktu makan kita baca bismillah akan jadi berkah. Thumma, kemudian kok ada yang duduk, man akal, kemudian ada orang nimbrung walam bismillah, tidak membaca bismillah. Maka hati-hati kalau ikut rombongan sudah makan, kalau sudah baca bismillah, kok ada satu yang enggak baca bismillah, itu merusak itu. Ada satu ikut duduk walam yusammillah, tidak menyebut nama Allah. Fa akala ma'ahu syaitan, akhirnya setan ikut makan dengan dia, setan numpang. Maka gini, gara-gara orang yang datang yang baru ini jadi tidak berkah. Jadi pertama sudah berkah sih orang bismillahirrahmanirrahim. Ada satu datang langsung nggak pakai bismillah, wah ini bawa setan dia. Jadi kalau ada temannya sudah bismillah belum, ingetin. Itu juga sunnah yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Yahya bin Musa, hadatsana Abu Dawud, hadatsana Hisham ad-Dastawai an Budayl Uqaili an Abdullah bin Ubaid bin Umair an Ummi Kulthum an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau bercerita, qala Rasulullah SAW bersabda, idza akala ahadukum, jika makan salah satu dari kalian, fanasiya, kemudian lupa, ayat kurallah ta'ala, untuk menyebut nama Allah, ala ta'amihi, di makanannya. Jika ada di antara kita itu langsung semangat mungkin ya, karena lapar seharian puasa nggak pakai bismillah, leb baru sadar di tengahnya, fal yakul, hendaknya dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah ya, di awalnya iya, karena di awalnya nggak bisa ya, akhirnya mendapatkan sunahan. Hadatsana Abdullah bin Sabbah al-Hashimi al-Basri, hadatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham bin Urwata an abihi an Umar bin Abi Salamata, annahu, dari Umar bin Abi Salamata, annahu takhala ala Rasulillah, beliau masuk kepada Rasulullah, wa indahu ta'amun, di hadapan Nabi ada makanan. Ada Nabi lagi makan, kemudian datanglah si Ibnu Abi Salamata, Umar Ibnu Abi Salamata. Nabi menawarkan, udnu ya bunayya, sini mendekatlah wahai anak kecil, anak muda atau anak kecil. Ya bunayya, wahai anakku, mendekatlah. Udnu, mendekatlah. Ya bunayya, wahai anakku. Fasammi laha, sebutlah nama Allah. Bacalah bismillah. Fasammillaha ta'ala, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, kemudian makanlah engkau dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di yang paling dekat denganmu. Ini sunnah makan agar tangan tidak kesono sana, tidak lompat sana lompat sini. Diterangkan Imam Al-Baijuri menjelaskan tentang cara makan ini. Makan jangan salah faham, nanti menerapkan makanan ini pas kebetulan yang ngatur menunya nggak benar, pas di hadapannya adalah sambal. Aduh, kul mayalik, makanlah apa yang ada di hadapanmu langsung, kena sambal terus kan begitu. Yang enak di sana, aduh, saya ingin ngamalin sunnah, dagingnya di sana, sayurnya di sana, depan saya sambal. Temannya juga ngerti, kul mimma yalik, makan dari ada mengiringimu. Nah, nasib buruk dia, salah paham itu nasib buruk makanya. Maka jelaskan para ulama, kul ya, makan kita itu kul mimma yalik, makanlah apa yang mengiringimu, tidak boleh kesana kemari. Itu adalah jika makanannya adalah satu jenis makanan, satu nampan, satu makanan. Ngapain harus kesana kemari makanannya sama? Jika buah ini ada anggur ini biasa ngambil sana sini, jika sambal sini nggak apa, ambil sana sini. Ini supaya kita paham, jangan sampai nanti aduh nggak enak, nanti nggak punya adab nih. Gilirannya sambal dengan kacau sambal, yang lain makan enak dia kepedesan. Baik, jadi ini adalah di saat makanannya adalah makanan satu jenis. Jika makanannya harus dipadukan ini itu untuk sesuai rasanya ya boleh, atau buah-buahan. Ada buah anggur sini, buah korma di situ, buah itu, ya yang mana yang disukai ya diambil. Seperti itu. Begitulah Imam Bajuri menjelaskan masalah ini. Haddatsana Mahmud bin Qailan, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, haddatsana Sufyan an Abi Hashim an Ismail ibn Riyahan, abihi Riyah ibn Ubaidah, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu idza faragha min ta'amihi,
Jika baginda Nabi Muhammad selesai dari makan, qala, belum baca, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi yang at'amana, memberikan makan kepada kami, wasaqana, dan memberikan minum kepada kami, waja'alana, dan menjadikan kami muslimina, orang-orang muslim. Alhamdulillah sudah hafal semuanya, tinggal jangan sampai lupa kita membaca itu semua. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id, haddatsana Thawr ibn Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah qala kana Rasulullah, ada bagi Nabi, idza rufi'atil ma'idatu, jika hidangan sudah diangkat, selesai makan, min baina yadayhi, sudah diangkat, dikosongkan tempatnya makan, diangkat sufrohnya, makanannya diangkat, yaqulu, beliau membaca, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiba, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik-baik, mubarakan, yang penuh berkah fihi, di dalamnya, dalam pujian tersebut, ghairu muwadda'in wala mustahnan anhu, rabbana, ya rabbana, ghairu muwadda'in, tanpa harus ditinggalkan. Maksudnya apa? Ini bukan makanan yang terakhir, nanti insyaallah ada lagi. Wala mustahnan anhu, dan semoga ini bukan makanannya, bukan selesai, masih mustahnan anhu. Bukan, mustahnin itu orang yang enggak memerlukan. Artinya apa? Dalam doanya, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu dengan pujian yang sangat baik dan sangat banyak. Semoga ini adalah bukan terakhir, itu biar nanti ada rezeki lagi. Muwadda itu ditinggalkan. Mustahnan enggak butuh. Yastaghni, merasa kaya, enggak butuh. Jangan sampai kita menjadi orang yang enggak perlu lagi. Kenapa? Ya mungkin mati. Maka ini termasuk doa biar panjang umur, biar sehat. Ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu, rabbana, rabbana dari ya Allah, ya Tuhan kami. Selanjutnya adalah haddatsana Abu Bakar bin Muhammad bin Aban, haddatsana Waqi' an Hisam ad-Dastawai an Budail bin Maisarah al-Uqaili an Abdullah bin Ubaid bin Umar an Ummi Kulthum, dari Sayyidina Ummi Kulthum, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau bercerita, kana nabiyu, ada baginda Nabi itu, ya'kulut ta'ama, makan makanan, fi sittatin min ashabi, bersama rombongan 6 dari sahabatnya, berenam. Faja'a, kemudian satu orang datang, A'rabiyun, orang Badui pegunungan, tiba-tiba datang langsung nimbrung. Ya sudah, nggak apa-apa, memang biasa begitu, ada makanan ikut bersama-sama. Fa'akala biluqmataini, makan 2 suapan, sudah selesai, habis. Jadi dia baru datang makan, selesai, habis. Apa jawab Nabi? Qala Rasulullah, samma lakafakum, kalau dia itu pakai bismillah, nih saya akan cukup buat semuanya. Cuman dia datang nggak pakai bismillah, ngerusak dia. Jadi kalau teman nggak pakai bismillah, ngerusak, diusir aja itu nanti. Pergi nggak pakai bismillah. Bismillah. Hadatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Usamah an Zakaria bin Abi Zaidah an Sa'id bin Abi Burdah an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, la yardha, sungguh akan ridho, anil abdi, kepada seorang hamba, ayyakula, di saat dia makan al-uklata, makanan, fayahmaduhu alaiha, memuji Allah. Jadi Allah senang, ridho, makan enak, mengucapkan alhamdulillah, Allah senang, Allah ridho. Wa syariba syurbata, atau minum minuman, fayahmaduhu alaiha, kemudian dia menyanjung Allah, mengucapkan alhamdulillah, Allah senang. Tinggal kita mengamalkan, bukan sekedar mengamalkan, akan tapi niat mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga merindukan untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang tadi diceritakan tadi. Ada keberkahan, kita pertama niat mengikuti Nabi, kemudian ingin mengharap keberkahan, ya, agar mendapatkan pahala, diniatkan yang banyak di dalam baca doanya. Wallahu a'lam bishawab.